Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang saya cintai, insyaallah taala kita akan belajar masih terkait dengan Tauhid Asma wa Sifat, dan ini sebagai pengayaan yang mungkin tidak terdapat di dalam buku pegangan kalian. Tapi ini adalah tambahan pelajaran dari bab Tauhid Asma wa Sifat. Silahkan nanti kalian bisa mencatat atau meringkas poin-poin penting yang kalian bisa terima dari pelajaran kita kali ini. Anak-anak sekalian, pelajaran Tauhid Asma wa Sifat itu sangat luas. Sedikit kita akan sampaikan tentang pokok-pokoknya. Yang pertama adalah ilmu tentang Allah adalah pokok dari segala ilmu. Ilmu tentang Allah maksudnya ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Itu ternyata adalah sumber atau pokok dari semua ilmu. Ilmu tentang Allah adalah pokok dan sumber segala ilmu. Iya, maka barang siapa yang mengenal Allah, mempelajari nama-nama dan sifat Allah, dia akan mengetahui yang selainnya. Dan barang siapa yang jahil atau bodoh, tidak mengetahui tentang nama-nama dan sifat Allah, tentang Rabb-nya, niscaya dia akan lebih jahil atau lebih bodoh terhadap selainnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Iya, dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Jadi, ini motivasi bagi kita untuk terus mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Kita mengamalkan, merenungkan, sehingga menjadikan semakin bertambahnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya, hampir setiap ayat dalam Al-Quran itu menyebutkan nama dan sifat Allah. Ini sangat luar biasa. Kalau kita mencermati, ya, kita akan mendapatkan keagungan Allah seperti ini. Allah telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan memberitahukan nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang paling mulia. Semua itu disebutkan dalam kitabnya Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulnya SAW. Bahkan kita jumpai hampir setiap ayat Al-Quran yang kita baca selalu berakhir dengan peringatan atau penyebutan salah satu dari nama-nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya. Ini sangat luar biasa. Sering kita memperhatikan menyaksikan atau mendengarkan seperti itu. Sebagai contoh, firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim. Ya. Dan juga Allah berfirman, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya. Alimun Hakimun. Ya. Setiap ayat itu diakhiri dengan nama dan sifat Allah. Dan ini menunjukkan apa? Keagungan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan yang ada dalam Al-Quran. Maka perhatikanlah. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak sekalian, poin yang berikutnya, yang paling takut, orang yang akan memiliki rasa takut yang paling besar kepada Allah, siapa mereka? Adalah yang paling mengenal Allah, yang paling memahami tentang nama-nama dan sifat Allah, dan mereka adalah para nabi dan para rasul dan para ulama, orang yang berilmu. Semakin tinggi pengetahuan seorang hamba kepada Rabb-nya, maka ia akan semakin takut kepada Allah. Semisal contoh, seseorang memahami tentang Allah memiliki nama Al-Alim, Maha Mengetahui, sehingga Allah memiliki sifat ilmu yang akan menjadikan seorang hamba itu apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Masya Allah.
Kemudian poin yang berikutnya, anak-anak sekalian, nama Allah semuanya husna. Nama Allah semuanya husna. Apa maksudnya husna? Maksudnya husna adalah mencapai puncak kesempurnaan. Jadi nama Allah Asmaul Husna itu nama yang mencapai puncak kesempurnaan. Namanya sempurna, maknanya dan seterusnya. Karena nama-nama itu menunjukkan kepada pemiliknya. Pemilik nama yang mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada cacat sedikit pun. Ya, tidak ada kekurangan sedikit pun ditinjau dari seluruh sisi. Jadi, nama Allah itu benar-benar sempurna. Ya. Taib ya. Berbeda dengan nama makhluk. Manusia terkadang namanya bagus tapi perilakunya jelek. Namanya ya terpuji tapi perilakunya tercela. Iya. Ini makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala namanya sempurna. Namanya sempurna dari semua sisi. Allah berfirman, hanya milik Allah lah nama-nama Allah yang husna, yaitu yang mencapai puncak kesempurnaan. Baik. Poin berikutnya, anak sekalian, nama dan sifat Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Jadi jangan membatasi nama Allah itu hanya 99 atau hanya jumlah tertentu saja. Tidak. Hari ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan semua nama yang menjadi namamu. Baik yang telah engkau jadikan sebagai nama dirimu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau sembunyikan menjadi ilmu ghaib di sisimu. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat membatasi dan dapat mengetahui apa yang masih menjadi rahasia Allah. Nama-nama Allah yang lainnya yang menjadi perkara yang ghaib. Itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Anak-anak sekalian, itulah pengayaan pelajaran akidah, yaitu tentang nama-nama dan sifat Allah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita fahami. Silahkan kalian nanti membuat rangkuman catatan tulisan kemudian dikirim kepada kami, dikirimkan kepada kami rangkuman dari materi yang kita sampaikan kali ini. Barakallahu fiik. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.